warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu gugus 1 dan Bladong dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang saya hormati Ibu Ketua Gugus 1 beserta rekan-rekan anggota Gugus 1 Kecamatan Bladong. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul rutin setiap bulan pada pertemuan gugus, dan dalam pertemuan gugus pada pagi hari ini ada kegiatan dari Ibu Dwi Ratna Sukowati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mojokerto yang akan menyebarkan kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Yulia Baik ibu-ibu, untuk acara selanjutnya yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Ratna Sukowati SPD. Kepada Ibu Ratna kami persilahkan. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Udah semangat ya. Ya kita hari ini semangat. Saya minta ibu-ibu semangat juga. Oke? Oke. Selamat pagi ibu. Pagi, luar biasa. Terima kasih yang kami hormati Ibu Ketua Gugus 1 dan ibu-ibu kepala sekolah Gugus 1 beserta dengan guru yang kami hormati. Terima kasih. Di sini saya akan sampaikan yaitu pengalaman saya sebagai CGP, sebagai calon guru penggerak yang mana angkatan 11 saya ingin sekali mengimplementasikan pengalaman saya kepada ibu-ibu semuanya agar pengibasan saya ke panjenengan semuanya tersampaikan. Dan dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 akan saya berikan ke panjenengan semuanya agar bisa bisa dicontoh atau bisa diberikan kepada anak-anak teknik-teknik yang kami dapat dari kemarin ikut CGP ya. Di sini saya mengambil yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Yang mana kemarin itu saya sudah sekitar 3 bulan mengikuti untuk modul 1.1, 1.2, 1.3, kemudian sekarang modul 1.4. Di situ saya senang sekali Bu mengikuti calon guru penggerak, yang mana mudah-mudahan saya doakan semua teman-teman bisa mengikuti kegiatan tersebut. Gunanya sangat banyak sekali ya Bu ya. Kita bisa berkarya, kita bisa kreatif, kita bisa
mengajar praktik. Nah, kalau ini kan saya sendiri ya Bu ya. Kemudian saya masuk pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang mana modul 1.1 mengenai menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang mana di sini anak-anak itu nantinya setelah kita berikan pemahaman tentang menurut Ki Hajar Dewantoro, anak-anak menjadi punya perilaku yang baik. Tapi Bu, dengan cara kita tidak anak-anak, ayo anak, sekarang kita buka bukunya. Itu zaman dulu ya Bu ya. Kalau sekarang bahwa Bapak Ki Hajar Dewantoro itu membayangkan seperti petani kita itu. Guru adalah seperti petani, yang mana murid-murid adalah sebagai bibit. Bibit-bibit itu
biasanya di TK saya itu ada anak yang berontak, ada anak yang pendiam, ada anak yang suka bermalas-malasan. Kita sebagai guru punya tugas untuk merubah budaya-budaya tersebut dan kita implementasikan ke dalam tiap hari keseharian kita dengan cara kalau di kelas ya kita membuat suatu kesepakatan kelas masuk ke dalam kelas ya. Kalau di rumah tentunya kesepakatan di rumah bersama orang tua. Biasanya kalau orang tua tidur dibilangin. Nah, kalau itu nanti kita bisa imbaskan ke wali murid. Kalau sekarang saya masuk ke dalam kelas saja ya. Di situ nanti kita bersama-sama berkumpul di dalam kelas dengan anak-anak dengan bicara yang gimana ya? Dengan hati, dengan pelan-pelan agar anak-anak sadar dan mau serta dapat melaksanakan apa yang kita inginkan. Kita menceritakan dulu budaya-budaya positif yang ada di kelas. Contohnya sekarang kita membuat kesepakatan kelas. Ya, di situ di kelas kita bicarakan. Kita harus berpikir sebelumnya. Kelas ini lebih baik gimana ya? Agar anak-anak itu menjadi nyaman, aman, dan menyenangkan. Nah, di situ kita kasih anak-anak gambaran-gambaran karena anak TK kita membuat gambar dulu, poster-poster yang baik, ada poster yang jelek, kemudian kita kumpulkan di situ. Tapi sebelumnya anak-anak kita kasih cerita dulu. Nah, anak-anak seumpama di sini ada yang membuang sampah di kelas, bagaimana anak-anak suka? Tentunya anak-anak pasti tidak guru, tidak suka saya guru. Nah, itu adalah budaya positif. Kemudian bagaimana penanganannya itu pun juga kita sampaikan. Terus kalau anak-anak tidak suka, apa yang harus kita lakukan? Pasti anak-anak akan menjawab, ya dibuang di tempat sampah Bu. Kemarin sudah saya mencoba Bu, sudah membuat kemarin. Nanti tolong ibu-ibu bisa mencobanya di kelas ibu masing-masing. Itu adalah budaya positif. Saya cuplik satu budaya positif yang ada di dalam kelas. Kemudian ada lagi Bu, tidak hanya membuang sampah, bisa berbicara keras atau kasih sayang, saling sayang menyayangi. Itu juga termasuk budaya positif yang ada di dalam kelas. Kemudian untuk berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. Nah, itu yang paling susah juga. Ya, karena perilaku anak-anak itu juga tidak sama. Kalau semua sama nggak enak ya Bu ya. Tentunya kita punya tantangan. Yang mana tantangan itu harus kita lalui. Ada yang punya perilaku yang tadi suka bicara keras, suka berontak. Kalau zaman dulu ada hukuman Bu. Tapi kalau sekarang tidak diperbolehkan bicara keras dan memberi hukuman. Nah, susah kan? Susah pada Bu? Susah. Ya, susah untuk kita. Kalau zaman dulu udah keluar, nggak boleh ikut pelajaran beratnya gitu. Tapi jadinya anak pasti akan
yang mana perubahan paradigma belajar, memberi perubahan tadi ya, memberi perubahan pada paradigma belajar, disiplin positif. Nah, anak yang maunya akan keluar dan tidak mau mengikuti pembelajaran, dia akhirnya mau mengikuti pembelajaran. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan tentunya motivasi perilaku manusia. Insya Allah dengan adanya tadi itu anak-anak akan mengerti secara langsung, oh iya saya suka ini Bu. Oke, kalau memang suka silakan nak, seperti itu. Perilaku, memotivasi perilaku manusia atau memotivasi perilaku anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan posisi kontrol guru. Itu yang paling penting. Kita jangan sampai masuk ke dalam perilaku anak-anak. Kalau memang anak-anak itu agak lembek ya, kita sesegera mungkin jangan terlalu ikut lembek ya. Ya, kita harus semangat. Kemudian untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat dan harus kita sepakati. Tentunya keyakinan kelas itu apa sih Bu? Adalah janji kita yang ada di dalam kelas. Kesepakatan kelas itu janji kita yang kita buat sendiri tidak boleh dilanggar. Oke. Kemudian kita membuat sertifikat restitusi yang mana nanti akan saya sampaikan di belakang. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian ini tentang strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yang mana disiplin positif dan nilai universal. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian teori motivasinya, kemudian hukuman dan penghargaan restitusi, yang mana untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau untuk menghargai diri sendiri. Dari implementasi tersebut ya, strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah tadi loh ya. Kemudian untuk keyakinan kelas, yang mana nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati bersama untuk terciptanya lingkungan yang positif, lingkungan yang baik tentunya di anak-anak. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, bertahan hidup, penguasaan, butuh kasih sayang dan rasa terima kasih, juga kesenangan serta kebebasan. Kebebasan tadi memberi anak-anak kebebasan dalam belajar tadi ya. Kemudian untuk restitusi masuk ke dalam 5 posisi kontrol, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah dengan teman, pemantau dan manajer ya Bu ya. Kemudian masuk ke segitiga
sebelum kita buat, wah bakal rame. Nah, nggak ada aturannya. Jadi sebelum kita melangkah, walaupun dalam pembelajaran di kelas ataupun di luar harus ada kesepakatannya Bu, ya Bu ya. Itu pun permasalahan untuk mulai tahun ini ya Bu ya. Jangan sampai kita terjadi lagi. Jadi penting sekali untuk kesepakatan kelas, keyakinan juga kita lakukan Bu. Untuk jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian kita masuk di segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, di sini nanti akan saya paparkan. Nah, nanti ada kegiatan anak Bu. Nah, segitiga restitusi. Di situ ada kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah pertanyaan kita terhadap anak didik kita. Gak boleh gini Bu. Kenapa kamu tadi membentak? Kenapa kamu tadi memukul? Nah, tapi dengan kata-kata, dengan cara yang halus, ya Bu ya. Kita ajak anak-anak, kita panggil dengan pelan-pelan, kita tanyakan ada permasalahan apa, kok bisa melakukan seperti itu. Nah, ya Bu ya. Sekarang kita sebagai guru harus bisa menguasai kontrol tadi. Nah, saya lanjutkan. Tujuan restitusi adalah sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Disiplin positif tepat waktu tadi ya Bu ya. Itu pun masuk kesepakatan kelas juga, kesepakatan sekolah juga. Menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid mereka. Ya. Kemudian menganalisis dengan sikap yang reaktif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Gimana penerapannya? Kalau tadi sudah kita membuat kesepakatan membuang sampah di tempat sampah, tentunya penerapan disiplin positif di anak-anak pasti akan dilakukan Bu. Dengan bantuan panjenengan semua memberikan arahan ke anak dengan dibuktikan dengan tujuan pada kegiatan tersebut. Kemudian menstabilkan identitas yang mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran. Bu, kesalahan itu ya pembelajaran, bukan salah ya Bu ya. Kesalahan itu bukan adalah suatu proses Bu, bukan salah dia karena dia kurang tahu atau karena dia kurang paham apa yang dia lakukan. Jadi untuk kita harus betul-betul super duper sabar ya Bu ya. Itu adalah sebuah proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses, yang artinya anak itu tadi tidak mengerti menjadi sangat mengerti guna dan manfaat. Contohnya dia tidak mengerti bahwa membuang sampah itu enak Bu, buang kene. Nah, tapi setelah dia kita memberi pengertian kepada anak, dia akan paham bahwa kebersihan itu sangat berguna ya Bu ya. Validasi ketindakan yang salah berdasarkan prinsip
dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Loh, bagaimana ini? Anak-anak biasanya kan ada yang mas, gitu kan? Karena ada tadi saling sayang menyayangi, kita masukkan di situ. Saling mengenali teman, tidak boleh memukul. Nah, itu juga masuk ke dalam mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid, saling sayang menyayangi. Ya, Bu ya. Sepele tapi ini sangat penting sekali. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Di mana tadi waktu kesepakatan kelas di situ murid akan diberi pertanyaan, kita kasih pemantik. Ya Bu ya, untuk memunculkan motivasi secara intrinsik diri anak. Iya. Supaya sekolahnya enggak berbau. Kita itu harus bagaimana anak-anak? Iya Bu, pakai seperti itu namanya memberikan pertanyaan atau pemantik agar anak-anak mau menginspirasi secara tidak sadar. Karena anak-anak masih kecil-kecil ya Bu ya. Kita harus pandai-pandai memberi pemantik atau memberi pertanyaan agar anak-anak mau menyampaikan isi hatinya dan mau menerapkan tentunya. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dia bisa berpikir, oh itu ya Bu ya, saya salah ya Bu ya memaksakan. Nah, demikian juga dengan tindakan-tindakan. Kalau memukul itu benar apa salah, dia pasti akan berpikir seperti itu. Saya yakin dia pasti bisa, karena pemahaman-pemahaman yang diberikan kepada guru kepada anak-anak, tentunya anak akan yakin dalam tindakan dan mengerti akan kesalahannya dan akan menjadi anak yang kita impikan. Ini penerapan segitiga restitusi. Saya kemarin mengangkat 2 kasus. Kasus yang pertama itu yang laki-laki, anak itu nakal. Dia tuh sering kumpul teman, sering meminta mainan di teman, sering mengganggu teman. Kemarin itu sempat saya buat video itu secara langsung. Anak itu pada waktu mainan berjepit baju, dia itu diminta tapi tidak boleh bersama temannya. Akhirnya diminta secara paksa sama temannya, dan Atta, anak laki-laki itu langsung memukul almarhum. Nah, di situ sikap si Atta itu memang ego. Tapi setelah saya panggil, aku gak bersalah Bu, aku gak bersalah. Aku tadi itu dijahilin Bu, ya tak pukul, bapak, masa Bu, seperti itu. Akhirnya saya panggil anaknya ke dalam kelas atau ke kantor kemarin itu. Sini nak, ada apa Bu? Dia begitu takutnya saya panggil. Oh gak apa-apa, gitu ya. Saya tanya, kenapa nak? Kamu tadi pulang tahu? Bukan salah saya Bu, saya bukan itu Bu, tak salah, tetap seperti itu. Dengan keadaan anak dan punya perilaku seperti ini, kita sebagai guru harus bisa meredam. Kita tanya dengan pelan-pelan, kenapa tadi nak? Baru Bu, langsung dia dengan pemantik kita, dengan pertanyaan kita, dia langsung bicara sendiri. Saya tidak bersalah Bu, duluin aku Bu, diminta sama almarhum nggak boleh, tak suruh sendiri nggak mau, merebut mainanku Bu, ya tak pukul Bu. Nah, di situ kita harus bilang, nah, kita kembali ke kesepakatan kelas. Kita kalau bermain bersama-sama teman, kita gantian, ya, kita bersama-sama. Karena apa? Mainan ini tidak punya sampai sendiri. Oh iya Bu, aku senang, aku senang ambil.
pembinaan lagi. Jangan nak, itu kan punya orang banyak. Ya, kita pinjamkan ke teman-teman, nggak apa-apa, kita buat lagi. Kita aja nggak apa-apa. Terus gimana Bu? Nah, nanti kalau sampai pukul nanti orang tuanya ambil sampean. Gimana sampean? Enggak Bu, sampean ingat pada kesepakatan kita. Oh iya ya Bu ya, dia pasti ingat kalau memang kita membuat kesepakatan di kelas itu. Nah, di situ anak secara sadar nanti kita kembalikan lagi ke kesepakatan kelas, bermain bersama, saling menyayangi tadi, kemudian mengembalikan mainan. Nah, di situ anak-anak akan sadar. Kemudian saya tanya lagi, kalau kamu nak sering pukul temanmu, sedangkan nggak punya teman lagi, ya banyak Bu. Oh, namanya anak itu ya, anak apa namanya bawel. Ya, di situ. Kalau kamu nggak punya teman banyak, terus teman sampai siapa? Iya ya Bu ya, dia berpikir. Aku kalau nggak punya teman, iya. Terus aku yang dimarahin ibu ya apa? Nah, sekarang kalau sampai jadi anak pandai, nggak boleh dibilang iya nak ya. Iya Bu. Kemudian kita masukkan perbuatannya Mas Atta baik apa? Salah atau benar? Ya salah Bu, saya pukul kok saya sakit loh. Nah, anak-anak kita masukin lagi, nggak boleh dibilang iya nak ya. Kemudian kita suruh minta maaf. Ada lagi Bu yang kedua, itu kasus yang kedua. Anak ini memang betul-betul aneh. Dia itu pendiam sekali, tapi pinternya minta ampun dia. Itu namanya Alena. Pada waktu itu Alena ini adalah anak yang pendiam. Dia suka bermain dengan teman hanya 3. Nah, temannya 3. Yang lainnya tidak sebegitu seperti Atta. Nah, si Alena ini saya lihat-lihat tiap anak-anak masuk dia sering keluar. Tiap anak-anak masuk dia sering keluar. Saya tanya, saya panggil ke kantor. Mbak Lena, kenapa Mbak Lena kok sering keluar pada waktu masuk sekolah? Iya guru, saya kan tidak mainan nggak boleh sama teman-teman. Loh, kata siapa? Kan bermain bersama. Nggak mau Bu, enak sendiri, anak-anak masuk. Aku kan bisa di luar. Nah, di situ kita harus betul-betul memberi pengertian pada anak. Mbak Alena, pada kesepakatan kita, anak-anak kalau pada waktu masuk tidak boleh di luar. Anak-anak harus mengikuti pembelajaran yang di dalam. Kalau waktu istirahat, anak-anak harus di luar. Nah, dia, loh aku gak kuman Bu. Ya kan banyak mainannya. Kalau nanti Mbak Alena gak dapat mainan, bisa bilang sama Bu Ratna. Ya Bu ya, ya Bu ya. Nah, di situ kita bisa memberikan anak-anak kebutuhan apa yang tidak bisa dia lakukan. Nah, di situ kita masuk ke dalam anak-anak tadi. Dan nantinya anak-anak bisa berubah perilakunya ke situ. Jadi setelah saya memberi pengertian pada si Alena, dia merasa senang. Bu besok ya Bu ya, saya ya Bu ya. Ya nah, besok kalau waktu istirahat, kalau Mbak Alena ingin mainan, bisa ketemu sama Bu Ratna. Nanti biar teman-teman diajak gantian sama Bu Ratna. Bagaimana? Saya oke ya Bu siap. Nah, demikian itu tadi kasus yang kedua. Kita masuk ke dalam anak-anak ya Bu ya. Kita tidak seenaknya saja. Wes ayo ini namanya masuk
Kegiatan restitusi bersama anak bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Demikian ya Bu ya, ini adalah tujuannya tadi. Nah, saya lanjutkan. Kemudian refleksi kegiatan. Bagaimana perasaan Anda setelah kegiatan pengibasan tentang budaya positif? Nanti saya mohon ibu-ibu bisa memberikan perasaan setelah saya menyampaikan permasalahan tadi, hubungannya atau hubungannya dengan seumpama ada hubungannya dengan permasalahan yang ada di sekolah panjenengan ya Bu ya. Tentunya yang kedua, pelajaran apa yang Anda dapat dari kegiatan pengibasan hari ini yang saya sampaikan ya Bu ya. Terima kasih. Jadi untuk refleksi hari ini saya mohon untuk siapa ya, Bu Pipit, saya mohon merefleksi kegiatan hari ini. Monggo Bu Pipit. Terima kasih Bu Ratna, luar biasa sekali penyampaian yang disampaikan oleh Bu Ratna tentang perasaan saya setelah kegiatan pembebasan tentang budaya positif, khususnya di segi restitusi, sangat menarik sekali. Terutama bagaimana kita terhadap putra putri atau murid kita, bagaimana permasalahan pada anak usia dini pada waktu pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Saya mendengarkan dari apa yang Bu Ratna paparkan sangat menarik sekali. Jadi saya bisa mengambil contoh-contoh positif yang telah Bu Ratna sampaikan bagaimana menangani permasalahan pada anak usia dini. Anak kan walaupun mereka sering belajar bersama, bermain bersama, mungkin kadang-kala mereka sering bertengkar, kadang-kala tanpa disengaja, ataupun kadang ada anak yang jahil, tetapi tidak langsung kita marahi, kita berikan bagaimana proses sedikit restitusi yang kita masukkan ke dalamnya dalam menangani anak-anak tersebut. Itu yang menjadi ilmu baru bagi saya seperti itu. Itu saja Bu Ratna yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Pipit. Kemudian untuk pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan pengibasan hari ini? Coba Bu Nini, monggo Bu Nini. Dan saya Bu. Terima kasih Bu Ratna. Untuk refleksi kegiatan hari ini, pelajaran yang saya dapat dari kegiatan pengibasan hari ini tentunya sangat banyak Bu, pelajaran yang saya dapatkan. Mulai dari tadi yang disampaikan oleh Bu Ratna tentang penerapan budaya positif. Tadi ada banyak sekali penerapannya. Salah satunya dengan kegiatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sekolah kami belum bisa kami terapkan. Dengan adanya pengibasan di sini, mungkin besok bisa kami terapkan karena kami mendapatkan pelajaran dari sini. Karena Bu Ratna kan yang sudah menjalani pendidikan program pendidikan guru penggerak ini. Jadi Bu Ratna yang lebih memahami dulu, kemudian diibaskan kepada kami sehingga kami bisa lebih memahami apa itu tadi segitiga restitusi. Terus kemudian pemecahannya bagaimana, solusinya bagaimana untuk anak-anak bisa kita terapkan. Seperti itu Bu, terima kasih. Iya.